yang berfirman di dalamnya, kemudian alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin terjadi perbedaan, mesti satu antara semua pencipta, maksud saya semua ciptaannya dengan semua perkataannya, jadi sama. Nah, tema ini saya mulai dengan semacam anekdot cerita. Setelah salat asar itu, beberapa jamaah di suatu masjid berbincang tentang pengetahuan mereka terhadap Al-Quran. Ada Pak Ali, ini beliau berterus terang bahwa pengetahuan beliau tentang Al-Quran sangat sedikit. Jujur saya, beliau katakan bahwa, dan dirinya belum berhasil menemukan kehebatan Al-Quran. Kecintaan saya, kata Pak Ali, kepada Al-Quran semata-mata didasari oleh keyakinan atas kebenaran Al-Quran. Itu komentarnya Pak Ali. Lain lagi, ada Pak Saleh menyambung, saya kalau sedang sedih baca Al-Quran, hati saya menjadi tentram. Buat saya itu kehebatan Al-Quran. Pak Salman lain lagi, beliau seorang pensiun mungkin guru, beliau mengatakan bahwa bila Al-Quran dibaca dengan tertib dan bagus, apalagi keadaan yang sepi, itu membuat saya menjadi terharu, terenyuh, kemudian tidak terasa bahwa air mata saya juga menetes. Dan lain lagi, seorang guru fisika biologi, beliau mengatakan bahwa kekaguman saya kepada Al-Quran, setelah saya membacanya, saya banyak mengetahui bahwa di dalamnya ada ilmu pengetahuan seperti biologi, kimia, fisika, proses terjadinya manusia, proses terjadinya semua yang ada di alam ini yang hidup itu dari air. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan, yang kita dengarkan dari perbincangan bapak-bapak tadi, secara umum mungkin hal itu kita rasakan. Kita tidak banyak mengerti tentang Al-Quran, tapi rasa keimanan bahwa Al-Quran itu benar membawa kita terus membacanya. Dan itu boleh jadi bahwa pada saat kita ruwetnya hati ini, begitu baca Al-Quran kok jadi tenang. Itulah bagian dari kehebatan Al-Quran yang diwakili oleh pernyataan bahwa hal itu karena terdorong oleh keimanan saya kepada Allah dan Al-Quran, kemudian terdorong bahwa Al-Quran itu semuanya dari kitabullah hudallil muttaqin. Jadi secara umum seperti itu. Baik, Bapak sekalian, bahwa Al-Quran mempunyai kehebatan bagi setiap orang, akan memiliki cara pandang, cara melihatnya, cara menemukannya dan menikmatinya sesuai dengan apa pemahaman, kemampuan, pengetahuan dia tentang Al-Quran. Ada semacam analogi, contoh misalnya, setiap orang akan melihat lukisan Effendi yang sangat terkenal masuk ke pameran umpamanya, tergantung di dinding, maka setiap orang akan melihatnya dengan cara pemahaman, pengetahuannya yang diketahui tentang lukisan. Mungkin bagi kita yang awam, apa yang dipancang di dinding pada pameran yang dikatakan maestro pelukis Effendi itu
Saya mungkin melihatnya kayak cakar ayam ini. Garis warwer-warwer. Lalu orang melihatnya yang lebih baik dari saya melihatnya, wah bagus ya, luar biasa, hebat ya. Bahkan mau membayar dengan harga yang mahal, yang tinggi. Karena apa? Ia memahami kehebatan lukisan itu. Contoh lain sama, pada saat kita membaca satu karya sastra umpamanya, atau mendengar musik, katakan biasanya orang-orang barat itu atau kita ikut-ikutan orkestra itu, Mozart umpamanya, yang terkenal dengan musik klasiknya, baik kita di kupingnya koyok ngange. Tapi bagi mereka yang menikmatinya rasanya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, contoh ini memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita melihat kehebatan dari Al-Quran. Tentu bergantung kepada pemahaman, pengetahuan, kedalaman, pengertian tentang kitab kita itu sendiri. Nah, oleh karena itu tentu Al-Quran yang diambil dari kata qara'a, membaca. Maka di sana, di dalamnya memuat pemahaman bahwa tidak hanya membaca dalam arti membaca tanpa berusaha untuk memahaminya, tanpa untuk melihat artinya. Kemudian ya, dan pengkajian seperti ini, kita bisa berbincang, bertanya banyak tentang kalau kita membacanya, kemudian mencoba memahami artinya, kemudian bertanya tentang maksudnya. Kenapa? Karena memang Al-Quran, ya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, tafsir itu adalah kemampuan para ulama untuk membahasakan Al-Quran dengan bahasa manusia sehingga mudah difahami maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan caranya ya pengajian tafsir seperti ini. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, dari pandangan bahwa Al-Quran semakin dalam pengetahuan seorang tentang Al-Quran, maka insya Allah makin banyak keistimewaan, kehebatan yang mulai difahami oleh seorang dalam menerima firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman dalam perjalanan hidupnya. Tapi sayang memang bagi kita kebanyakan bahwa Al-Quran masih dalam taraf dibaca, kemudian lebih maju sedikit yang baca terjemahnya, kemudian itu sudah bagus ya. Lalu seperti kita ini adalah satu kemajuan luar biasa yang mulai mencoba memahami dan melihat makna-makna yang berada di dalamnya. Dan tidak sedikit, banyak yang masih menggunakan Al-Quran yang dipakai sebagai benteng, jimat itu ya, jimat. Jadi tulis, dibungkus, kemudian dilempit. Itu biasanya terjadi pada saudara-saudara kita yang primitif, katakan gitu. Kecilnya saya, karena daerah seperti pemahamannya Al-Quran bisa pakai jimat, itu datang pada seorang yang mengerti, ditulisi, dibungkus kain, ditali di sini Pak. Sebelah kiri, sebelah kanan lupa saya, pokoknya ditaleni. Ya. Jadi kalau mau berangkat lupa balik mana,
kembali lagi, kemudian ngambil lagi, pasang sini, baru PD berangkat itu. Enggak tahu untuk apa. Itu nun sewu. Alhamdulillah sekarang ini sudah mungkin tidak ada. Kalau ada pun itu masih sial itu. Jadi satu yang sial yang masih difahami Al-Quran sebagai satu yang dibuat seperti itu. Nah baik, ada satu penelitian yang luar biasa. Ada seorang di samping hal-hal yang bersifat objek ilmiah kemarin saya sampaikan. Ada yang menemukan keserasian dalam Al-Quran yang sangat menakjubkan. Yaitu keserasian kata-kata yang kandung dalamnya. Di samping itu keserasian antara pemahaman satu makna dengan satu makna yang lain. Lalu keserasian antara apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan perjalanan kehidupan, yaitu berhubungan dengan hitungan hari, bulan, dan tahun. Ada seorang ulama disebut dengan bernama Abdul Razak Naufal. Abdul Razak Naufal ini seorang peneliti ulama yang menemukan keserasian kata-kata yang terkandung dalamnya, dan contoh-contoh yang beliau sampaikan baik yang kata-kata yang berlawanan antara satu kata dan lain, yang anonim yang sama, atau ada keserasian memungkinkan akibat dari sesuatu, atau keserasian yang khusus yang berhubungan dengan perputaran waktu. Ada 3 hal ini yang saya sampaikan contohnya. Yang pertama, banyak dalam Al-Quran kita akan temukan kata-kata yang berlawanan. Misalnya kita temukan hayun, hidup, dan maut, mati. Itu sebanyak 145 kali. Jadi dalam Al-Quran itu kata mati dan hidup itu ditemukan sebanyak 145 kali. Hayat 145 kali, kemudian maut 145 kali. Nanti saya sabitkan apa sih hebatnya itu. Kemudian yang kedua, beliau sebutkan as-salihat, kesalehan, dan as-sayyiat, keburukan, itu sebanyak masing-masing 167 kali. Sama. Kata lawan. Kemudian kata panas, al-harun, dan al-bardun, sama-sama hanya disebutkan 4 kali. Di panas dan dingin, di Al-Quran sebutkan 4 kali. Kemudian manfaat dan mudarat itu sebanyak 50 kali. Nah, kita bisa bayangkan dalam satu kitab seperti ini, di dalamnya ditemukan kata-kata yang berlawan sebanyak sesuai dengan satu dengan yang lainnya. Apa artinya? Ya, kalau manusia yang menulis seperti ini dalam satu buku, apa dia hitung? Apa dia memperkirakan bahwa kata yang satu ini kemudian berlawanan kata yang lain itu jumlahnya sama? Itu salah satu kehebatan Al-Quran. Ini Abdul Razak Naufal. Kemudian yang kedua, tidak hanya yang berlawanan, kata yang sama, sinonim. Itu ada sebutkan dengan hars. Hars itu pertanian.
atau zari'ah. Dua-duanya sama bermakna pertanian. Selama sebanyak 14 kali. Kemudian Al-Wahyu dan Al-Quran selama 70 kali. Kemudian Al-Akal dan Nur selama sebanyak 9 kali mau saya. Jadi yang disebut Allah Subhanahu wa taala ini contoh saja, masih banyak yang lain yang berhubungan dengan kata-kata sinonim, kata-kata sama itu. Kemudian yang ketiga, kesesuaian menyangkut akibat. Misalnya hal yang berhubungan dengan kikir, al-buhul, itu akan menghasilkan hasarat. Orang yang kikir itu menghasilkan penyesalan di akhirat nanti. Orang kafir menghasilkan neraka. Itu masing-masing disebutkan 12 kali dan kafir dan neraka disebut 154 kali. Bapak sekalian, memang seperti ini Al-Quran menyebutkan perbandingan baik yang berhubungan dengan keserasian mengajak kepada akibat maupun sinonim maupun anonim. Yang terakhir ada keserasian khusus. Ini yang menarik. Keserasian khusus ini berhubungan dengan kata yaum. Kata yaum itu berarti hari, disebutkan sebanyak 365 hari. Sama dengan 1 tahun. Sekarang kata ayam disebutkan sebanyak 30 kali. Menunjukkan 1 bulan. Kemudian kata syahrun disebut sebanyak 12 kali. Syahrun itu bulan. Jadi menurut Az-Zajjaj, penelitian beliau menyebut inilah kehebatan Al-Quran. Yang mungkin atau mungkin memang tidak akan terjadi seorang ahli atau seorang menulis suatu buku lalu dia memperinci, menyebutkan hal-hal yang disebut seperti ini. Apa artinya? Bapak Ibu sekalian, itulah yang kita ketahui dari penelitian-penelitian dilakukan oleh para ilmuwan yang berhubungan langsung dengan Al-Quran. Ulama-ulama Al-Quran. Seperti yang saya sampaikan tadi. Itulah kehebatan Al-Quran yang dibanding dengan buku-buku atau penulis-penulis yang dikarang oleh manusia. Nah, lalu persoalannya adalah apakah pengetahuan kita terhadap kebenaran Al-Quran yang telah menumbuh kesadaran kita untuk mengamalkan ajaran ini? Atau kita masih melihat Al-Quran sebagai suatu buku yang setiap hari kita baca secara rutinitas yang tujuannya hanya untuk ibadah. Sebagaimana definisi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu definisinya adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang disampaikan melalui Jibril dan membacanya adalah ibadah. Nah, definisi ini yang menyebutkan membacanya adalah ibadah. Dalam arti ibadah tidak seperti kalau baca buku-buku biasanya ya mencari ilmu ya termasuk ibadah. Tapi tidak disebutkan pada setiap definisi yang berhubungan dengan membaca buku. Tapi kalau membaca Al-Quran disebut oleh para ulama al-ibadah. Itu baik.
Tapi persoalannya adalah seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau kita sudah banyak mengetahui tentang kehebatan Al-Quran yang dibuktikan oleh para ulama, baik yang bersifat objektif, saya sampaikan pada waktu yang lalu, dan bersifat hal-hal yang lebih khusus kepada kata-katanya, pemahamannya, uraiannya, sebagaimana saya sampaikan tadi. Lalu persoalannya adalah apakah yang sudah kita ketahui dari Al-Quran, lalu kita mengabaikannya? Nah, pertama adalah sebagaimana anjuran saya bahwa bacalah Al-Quran dan kita mencoba memahami arti yang ada di dalamnya. Persoalan kita adalah umat Islam ini, ya baik kita yang sudah memahaminya, apalagi yang belum, apalagi hanya pakai gaya jimat, itu cenderung untuk lebih mengutamakan akalnya, lebih mengutamakan apa yang didapati secara penelitian oleh manusia secara pengetahuan, tanpa merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan-persoalan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, ilmu pengetahuan, falsafah, itu kita cenderung itu elit rasanya kalau diambil dari pendapat orang-orang barat. Al-Quran juga menyinggung kepada mereka yang kalau disebut pendapat profesor, disebut pendapat doktor, itu sangat menarik dan menjadi hal yang luar biasa dibanding dengan pernyataan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wis bolak-balik rungono benjimat, setiap Jumat sudah saya dengar firman Allah, akhirnya kayak uyam sayur ngono. Biasa. Itu kelemahan kita. Dan kita sering tidak mendukung ada gerakan-gerakan untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Islam, kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya kita lebih banyak berpengaruh dengan pengetahuan Barat. Lalu tidak lagi melihat apa yang milik kita sesungguhnya. Ini persoalan. Ini persoalan. Lalu bagaimana tidak menggabung? Tidak hanya menggabung, tapi memenangkan. Kita kan baru korelasi, Al-Quran ada, ini pendapat Barat, Al-Quran ada itu. Ya kalau ada. Nah, kalau tidak ada, apa masih kita menangkan pendapat-pendapat orang Barat? Katakan dunia politik kita. Demokrasi, iya Islam demokrasi, tapi cara dari demokrasinya berbeda dengan yang diajarkan dalam Islam. Masalah situ sosial, ya memang di Al-Quran ada sosial, tapi cara motivasinya berbeda. Saya pernah menyampaikan bahwa motivasi Barat dan logikanya bisa diterima. Tapi melakukannya adalah motivasi kita karena iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya. Misalnya orang Barat, pernah saya sampaikan contoh, melihat bahwa semua manusia berjasa kepada kita. Iya betul. Agar perilaku kita kepada sama manusia menjadi hal yang sama. Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, saudara, sederajat sama. Karena fa'aslihu baina ahwaikum. Pereratkanlah persaudaraanmu. Cara pandangnya orang Barat bagaimana? Masih ingat bahwa pada saat mereka positive thinking itu, pada saat Anda di meja makan, bahwa apa yang Anda lihat di meja makan itu adalah hasil kerja semua orang. Logikanya seperti itu. Nasi, lauk, pauk, ikan, meja, kursi, piring, sebagainya itu mulai dari insinyur sampai dengan
buruh pikul itu wawasan yang secara keseluruhan membawa berpikir positif. Dengan begitu kita melihat bahwa mulai dari insinyur, doktor, profesor yang mendapatkan semua alat ini untuk kita makan itu berjasa. Sampai dengan ya buruh mikul, tukang sapu dan sebagainya berjasa. Itu logika orang barat. Lalu sikap kita terhadap semua itu didorong oleh keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi beda gitu. Motivasinya berbeda, logikanya boleh sama. Cara berpikirnya boleh sama, tapi yang mendorongnya kita adalah ibadah itu. Adalah keimanan. Melihat saya dan saudara sama dalam posisi iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutkan bahwa siapa yang menjadikan seseorang itu dengan sesukanya yang maki orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan atau menghidupkan seorang dengan rasa yang merdeka, bebas seperti Anda, seperti saya, seperti kita semuanya. Tidak ada dibatasi. Nah, logika orang barat seperti tadi. Semua berjasa, akhirnya sama. Bedanya sekali lagi kita berdasarkan Al-Quran yang mendorong kita bahwa semua itu lahir dalam keadaan yang bebas merdeka. Nun sewu, ada seorang mungkin tuan memarahi pembantunya keras-kerasnya umpamanya. Itu sudah tidak memberikan satu kebebasan. Punya perasaan perbedaan. Tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Tapi kenyataannya kita masih seperti itu. Ya, penjajahan antara yang merasa lebih kaya, lebih pintar sebagainya kepada mereka yang hidupnya di bawah. Kenapa? Ya karena kita yang baca Al-Quran tapi tidak sampai pada pemahaman, apalagi mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kehebatan Al-Quran itu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kalau kita mengejawatakannya dalam kehidupan kita. Persoalannya kita berhenti pada kajian, berhenti pada pemahaman, lalu tidak diteruskan kepada perjuangannya, kemudian pengamalannya. Seorang muslim harus berjuang agar segala satu yang kita lakukan harus berdasarkan pada Al-Quran. Tidak peduli orang mengatakan radikal ya. Segala satu berangkat dari ya akarnya memang. Fondasinya, fondasi kita Al-Quran. Fondasi orang-orang bebas itu dia fondasinya pengetahuan orang-orang barat. Akhirnya polisi politik model barat, sosial model barat itu. Pergaulan model barat dan seterusnya. Lalu ajaran agama kita terbengkelaikan. Saya sampaikan Rasulullah mengatakan Allah menyebut dengan mahjuran, menyia-nyiakan. Persoalan kita adalah yaitu umat Islam secara keseluruhan tidak berposisi untuk membela ajaran Islam, tapi berposisi untuk membela ajaran orang-orang kafir. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, karena itu menjadi persoalan. Paling tidak mau saya dari jiwa kita masing-masing, dari keyakinan, keimanan kita masing-masing, ada ghirah
Ghirah itu semangat. Semangat untuk menghidupkan Al-Quran dalam diri kita masing-masing. Dalam arti kita berjalan sebagai seorang yang memahami Al-Quran, berbuat sebagai seorang yang mengetahui Al-Quran, berkata sebagai seorang yang mempelajari Al-Quran. Itu aja. Itu aja. Ya itu aja yang luar biasa itu. Luar biasa. Itu menjadi apa? Menjadi persoalan umat Islam. Umat artinya setiap individu orang Muslim. Kalau kita ini tidak ada yang pejabat di sini. Ada dua yang tidak ada di sini, pejabat dan penjahat. Jadi seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu mari ini ajakan bersama bahwa sekali lagi sebanyak apa yang kita ketahui, sejauh apa yang kita fahami, sebanyak apa pula yang kita miliki tentang pengetahuan kita terhadap Al-Quran dan isinya, maka upayakan sebanyak itu pula kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kehidupan sehari-hari itu mulai dengan RT. RT itu rumah tangga. Suami, istri, anak. Lalu berkembang ke tetangga. Lalu berkembang bermasyarakat. Lalu berkembang sampai kita berbangsa dan bernegara. Nah, dari sisi inilah kita yakin bahwa Al-Quran sudah muat di dalam segala-galanya. Lo orang sudah pernah dengar, saya yakin bahwa orang menganalogikan, mengumpamakan kalau pabrik sepeda motor itu mengeluarkan produknya sepeda motor, dia mesti disertakan dengan buku petunjuk penggunaannya. Lalu pertanyaannya, enggak ada muntinya rekayasa. Oh no, ini persoalannya. Supaya lebih banter itu dirubah spoiler sing gas itu bensinnya digedekno. Jadi semakin banyak bensinnya masuk ke sana, bawa hantar. Itu rekayasa. Sudah selesai dengan petunjuk buku pedoman dari yang produksi sepeda motor. Akhirnya dulu remah ente sepedanya ganti lagi. Seperti itu. Atau mobil sebagainya. Ya analogi ke sana dicontohkan seperti itu. Nah, kalau Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua ini, nah, kenapa kita mengabaikannya? Kenapa kita berdoman semuanya? Apapun kata orang, radik apa, fanatik itu, biar kata orang kan. Bahasa nggak enaknya itu ya. Sing guguk ya guguk, yang kafilah yang mulia jalan terus itu kan enak begitu. Biar sana yang gonggong anjingnya, kita yang kafilah yang jalan terus. Ya, saya dengan pedoman yang kita ketahui dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang seorang Muslim. Itu persoalannya. Sehingga apa? Banyak hal yang tidak dapat kita menjawab persoalan-persoalan kehidupan ini karena ya iwah bekewo. Takut dikatakan orang, jauh fanatik apa? Oh, agama kata enggak fanatik ente. Saya pernah sampaikan itu, ya memang harus fanatik. Fanatik itu menganggap apa yang saya yakini benar, orang lain salah. Ya semua seperti itu. Beda dengan toleransi. Toleransi itu biarkan orang lain melakukan apa saja. Saya dengan kemampuan, kemauan, agama, keinginan, pendapatnya masing-masing. Toler artinya biar. Bukan toleransi harus kita melok-melok. Nah, bukan toleransi, biar. Kayak toler itu artinya biar. Kita sering salah paham.
tentang kata-kata yang seharusnya karena salah paham kata itu lalu perbuatannya menjadi salah. Al-Quran juga begitu, banyak kata yang saya sampaikan tadi salah keliru aja perbuatan jadi salah. Sama seorang tuan memerintah pada pengikutnya salah mengerti kata ya salah perlakuannya. Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya, seperti itu dalam memahami agama. Ya, agama itu harus apa? Ya, harus radikal. Agama itu harus apa? Ya, harus fanatik. Ya, itu dicela ya, kalau dicela hal yang seperti itu ya. Jadi persoalan yang beragama kita menjadi ragu-ragu. Lalu toleransi kebablasan itu. Tidak ada toleransi sampai pada posisi ibadah, tidak. Toleransi itu artinya biarkan orang melakukan sesuai dengan keyakinan, percayaan, pengetahuan, pemahaman, pengertian dia masing-masing biar. Bukan toleransi terus aku melok-melok. Ya gak toleransi namanya ikut-ikut. Loh Bapak Ibu sekalian, kembali lagi pada dan pemahaman kesungguhan kita mengerti Al-Quran, maka tidak ada cara lain bahwa mari dalam dada hati kita yang sudah baca Al-Quran, memahaminya, mengetahuinya, silakan amalkan seperti itu. Lalu tidak akan mengganggu orang lain. Kenapa? Karena kita berpedoman pada yang menciptakan kita. Sama dan tidak akan mengganggu orang lain. Kalau sepeda motor itu Yamaha, kita pakai petunjuk bukunya dari pabrik Yamaha itu. Jangan ikut montirnya, montir rekayasa ya lain lagi. Rusak. Sebagai seorang muslim tidak ada pedoman lain kecuali pedoman Al-Quran dan montirnya contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja insyaallah. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada benar. Saya lihat jam Pak Andi mendelik saya terus ini. Supaya suruh sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian-kajian kita seperti ini dalam arti berusaha memahami Al-Quran, mengerti, mengetahui, kemudian lebih lagi bahwa amalkan bahwa itu adalah pedoman sebagaimana pabrik sepeda motor atau apa saja yang mengeluarkan produknya, lalu dia diberi serta dengan buku petunjuknya. Berbahayalah alat-alat kita kalau kita tidak menggunakan penggunaannya sesuai dengan petunjuk pembuatnya, pabriknya. Kita ini milik Allah, diciptakan Allah, lalu Allah turunkan dengan petunjuknya. Itu logika yang benar. Karena itu mudah-mudahan kita orang-orang yang beriman ya radiklah, peganglah Al-Quran sebagai dasar kehidupan kita, kemudian amalkan, lalu sebarkan, lalu pertahankan. Tidak ada cara lain. Ya, sebarkan untuk apa? Untuk bersama-sama dapat menikmatinya, lalu pertahankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita bulan Ramadan ini menjadi ibadah penggembleng kita, diri kita untuk apa? Untuk menjadi Al-Quran sebagai pedoman dalam perjalanan hidup kita, sehingga doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan Islam kita, mengistiqamahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.